kabar kalian? Tentunya kalian baik-baik saja dan salam sehat semua buat kita. Ya, pada kali ini Mem ini akan sampaikan pembelajaran yaitu tentang masih dalam hitung campuran, ya, hitung campuran bilangan bulat, tetapi kali ini melibatkan bilangan pecahan, ya. Kita akan belajar di pelajaran matematika. Bagaimana kalian? Sudah siap? Oke, seperti biasa sebelum kita belajar matematika pada hari ini, berdoa terlebih dahulu, mohon petunjuk kepada Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa kita terima dengan baik. Oke, siap? Mari kita belajar matematika. Kemarin di kelas 5, kamu sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara KPK. Nah, di sini Ibu berikan contoh 1/3 ditambah 3/4. Nah, di sini penyebutnya beda, yaitu 3 dan 4, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Kita cari kelipatan 3 dan kelipatan 4 untuk dijadikan penyebutnya, yaitu kelipatan 3 dan 4, KPK-nya adalah 12. Nah, jadi di sini penyebutnya adalah 12. Untuk menentukan pembilang yang pertama, 12 dibagi dengan 3. Penyebut yang pertama. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 dikalikan dengan pembilangnya yang di atas, yaitu dikalikan 1, maka hasilnya adalah 4. Ditambah 12 dibagi 4 dapat 3. 3 dikalikan dengan 3 di atasnya, maka hasilnya adalah 9. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 9 hasilnya adalah 13/12. 13/12 bisa disederhanakan menjadi 1/12. Nah, bisa dipahami kan anak-anak? Untuk penjumlahan dan pengurangan, cara pengerjaannya sama, yaitu penyebut yang beda harus disamakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Cuma beda pada operasi hitungnya saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan perkalian pecahan. Nah, di sini ada dua cara. Ibu beri contoh. Yang pertama, 2/5 dikali 1/10. Yang pertama, pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 1 sama dengan 2, per 5 dikali 10 sama dengan 50. 2/50 sama-sama bilangan genap. Masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 2. Nah, jadi 2 dibagi 2 dapat 1, per 50 dibagi 2, 25. Jadi hasilnya 1/25. Tidak bisa disederhanakan lagi, maka itulah hasilnya. Sekarang bagian B, ini cara yang kedua. 2/5 dikali 1/10, ini bisa kita lakukan dengan cara pembagian silang. Perhatikan bilangan 2 dan 10. Ini masing-masing bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 bisa dibagi 2 dapat 5. Maka kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 dikali 1 sama dengan 1, per 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, samakan hasilnya. Manakah menurut kamu cara yang paling mudah? Tinggal kamu pilih mau cara yang pertama atau cara yang kedua. Sekarang kita lanjut tentang pembagian pecahan. Di sini juga ada dua cara. Contoh, 1/2/3 dibagi 1/6. Perhatikan, 1/2/3 itu merupakan pecahan campuran, harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5/3, dibagi 1/6. 5/3 itu dikatakan suku pertama, sedangkan 1/6 itu dikatakan suku kedua. Dalam pengerjaan operasi hitung pembagian pecahan, maka suku pertama kita tulis tetap, yaitu 5/3, tanda bagi ditulis dengan kali. Nah, setelah itu suku yang kedua harus kita balik. 1/6 dibalik menjadi 6/1.
sama dengan, nah di sini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut seperti tadi. Maka 5 dikali 6 adalah 30 per 3 kali 1 adalah 3. Maka 30 dibagi 3 sama dengan 10. Iya, selesai. Nah, sekarang kita cara yang kedua. Dengan bilangan yang sama, 1/2/3 dibagi 1/6. Sama 1/2/3 itu harus diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/3 dibagi, itu langsung diubah menjadi kali, suku keduanya dibalik, langsung 1/6 menjadi 6/1. Nah, di situ perhatikan kita lakukan dengan pembagian silang. Angka 3 dan angka 6 masing-masing bisa dibagi 3. Langsung saja kita bagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikali 2 sama dengan 10, 1 dikali 1 sama dengan 1. 10/1 sama dengan 10. Sama kan hasilnya? Nah, nanti tinggal kamu pilih mana cara yang paling mudah. Sekarang kita lanjutkan dengan hitungan campuran bilangan pecahan, di mana dalam satu kalimat matematika terdiri dari beberapa operasi hitung. Maka kita harus ingat mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan operasi hitung pada bilangan bulat kemarin. Konsepnya sama, yaitu kita harus mendahulukan tanda kurung jika ada, setelah itu perkalian atau pembagian yang lebih kuat, baru setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada Ibu beri contoh, 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/3. Dalam satu kalimat matematika ini terdapat dua operasi hitung, yaitu tambah dengan kali. Tambah dengan kali yang kuat adalah kali. Maka tanda kali yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Supaya lebih mudah kita beri tanda kurung. Nah, yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Maka di sini tetap kita tulis 1/2 ditambah, buka kurung, 3/4 dikali 1/3 ini adalah pecahan campuran, harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1, maka sama dengan 4/3. Sama dengan, di sini langsung kita bagi silang. Perhatikan bilangan ada 3 dengan 3, masing-masing bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 3 dibagi 3 dapat 1. Begitu juga dengan bilangan 4 juga bisa kita bagi silang. 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka 1/2 ditambah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 sama dengan 1 per 1 kali 1 sama dengan 1. Sama dengan 1/2 ditambah 1/1 itu sama juga dengan 1. Sama dengan 1/2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1/2. Paham kan anak-anak? Nah, sekarang ini contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 3/10 dibagi 3/4 dikurang 1/6 dikali 2/5. Perhatikan di sini dalam satu kalimat matematika ada beberapa operasi hitung. Ada 1, 2, 3, yaitu pembagian, pengurangan, dan perkalian. Tetap kita cari mana yang kuat, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bagi, kurang, dan kali. Maka yang kuat adalah bagi dengan kali sama kuat. Karena dia sama kuat, maka harus kita pilih yang paling kiri. Itu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Yaitu 3/10 dibagi 3/4. Maka kita beri tanda kurung. Sekarang langsung kita kerjakan 3/10. Tanda bagi langsung diubah menjadi kali. Terus suku yang kedua 3/4 langsung dibalik menjadi 4/3. Dikurang 1/6 tetap dikali 2/5. Sama dengan, nah di sini pengerjaan perkalian
juga kita lakukan dengan pembagian silang. 3 dibagi 3 masing-masing bisa 3 dibagi 3 dapat 1. 3 dibagi 3 dapat 1. Terus yang sebelahnya, bilangan 4 dengan 10 itu sama-sama bilangan genap, masing-masing bisa kita bagi 2. 10 dibagi 2 dapat 5. 4 dibagi 2 dapat 2. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2 sama dengan 2 per 5 kali 1 sama dengan 5. Dikurang 1 per 6 kali 2 per 5. Di sini dalam kalimat matematika ada 2 operasi hitung, kurang dengan kali. Maka yang kuat adalah kali. Jadi kali yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita beri tanda kurung. Sama dengan, di sini karena operasi hitungnya kali, langsung kita bagi silang saja. 2 dengan 6 masing-masing bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi 2 per 5 dikurang pembilang kali pembilang, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 per 3 kali 5 sama dengan 15. Sama dengan, nah di sini pengurangan pecahan dengan beda penyebut. Caranya harus kita samakan penyebutnya dengan cara KPK. KPK dari 5 dan 15 adalah 15. Maka penyebutnya adalah 15. 15 dibagi 5 dapat 3. 3 dikali 2 dapat 6. Terus untuk pembilang yang kedua, 15 dibagi 15 dapat 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangkan. 6 dikurang 1 sama dengan 5 per 15. 5 per 15 masing-masing masih bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1 per 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, karena hasilnya 1 per 3 tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia hasilnya. Mudah kan anak-anak? Ibu harap kamu bisa memahaminya. Nanti akan Ibu lanjutkan dengan soal melalui WA ya. Ibu harap kamu mudah memahaminya. Nah, bagaimana anak-anakku? Bisa dipahami ya pembelajaran kita kali ini? Ya, pembelajaran kali ini hanya mengingatkan materi-materi yang lalu ya di kelas 5 ya tentang pecahan ya, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan, dan itu sudah kita pelajari di kelas 5 juga. Oke, tetap semangat terus kalian dalam berlatih matematika ya. Jangan bosan-bosannya kalian untuk selalu berlatih matematika di rumah ya. Karena sering berlatih maka kalian akan bisa. Oke, kalau gitu sampai di sini pertemuan kita kali ini dan kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Sampai jumpa.